Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang zikir. Salah seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Syafi'i, dalam buku beliau yang berjudul An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan, menukilkan dari para ulama tentang perkara zikir ini, dan beliau berkata, qala al-ulama'u rahimahumullah, para ulama menyebutkan, berkata, afdalul dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, sebaik-baik zikir adalah yang dilakukan dengan hati dan dengan lidah dalam waktu bersamaan. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi, dan berzikir dengan hati secara terpisah, artinya tidak diikuti dengan lisan, afdalu min dzikril lisani ala infiradihi, lebih baik dari berzikir semata-mata dengan lidah sahaja. Kemudian beliau berkata, qultu wa ma'na dzikril qalbi, apa maksud dengan berzikir dengan hati? Antakuna suratul dzikri al-jari 'ala al-lisani hadiratan fihi, itu berzikir dengan hati, akan tetapi tergambar di benak kita, di hati kita, bentuk dari zikir yang dilakukan dengan lidah. Seperti orang mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi mulutnya tidak terbuka, seperti berdiam, akan tetapi di hatinya berjalan la ilaha illallah. Zikir dalam hati demikian itu lebih baik daripada hanya berzikir dengan mulut sahaja la ilaha illallah, tapi di hatinya tidak terbayang kalimat la ilaha illallah. Namun demikian, yang paling baik adalah di hati berzikir dan di lisan juga ikut berzikir. Kenapa dengan zikir ini, hadirin yang dirahmati Allah? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk, lam yadhkurillaha, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, illa kanat alaihi minallahi tirah, melainkan dia akan memperoleh tirah. Apa yang dimaksud dengan tirah? Yaitu kesedihan, dimaksud dengan kesusahan, artinya tidak beruntung. Wa man ittaja'a, demikian juga kalau dia tidur, lam yadhkurillah, dia tidak berzikir kepada Allah, kanat alaihi minallahi tirah, dia mendapat kerugian, tidak beruntung di tidurnya itu.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, zikir ini memberi sesuatu ketenangan batin bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 dan 28, "Wa yaqulul ladzina kafaru," dan orang-orang kafir berkata, "Laula unzila alaihi ayatum min rabbih." Kenapa enggak Allah turunkan kepada si Muhammad, kepada Rasulullah, satu tanda-tanda yang membuktikan kenabiannya? Padahal tanda-tanda itu banyak sekali yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka menginginkan tanda-tanda seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup. Jadi tanda-tanda yang seperti itu yang mereka inginkan. Kemudian Allah berkata kepada Rasulullah SAW, "Qul innallaha yudhillu may yasha." Sesungguhnya Allah memberi kesesatan terhadap siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Dia akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Allazina amanu, siapa mereka yang mendekatkan diri kepada Allah? Itu allazina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenang hati mereka gara-gara zikir kepada Allah. Sampai kapan hati mereka bisa tenang? Allah di sini menggunakan fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' itu fi'il yang bermakna terus-menerus. Wa tatma'innu qulubuhum, terus-menerus akan merasa tenang. Kalau kita tidak percaya, Allah meyakinkan lagi dengan berkata, Ala bidzikrillah. Apa maksud ala? Betul-betul. Wahai, betul-betul dengan berzikir kepada Allah, tatma'innu al-qulub. Hadirin yang dirahmati Allah, mengenai zikir ini, selain zikir dengan hati, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada zikir berupa pendengaran. Bagaimana zikir berupa pendengaran? Seperti mendengar bacaan Al-Quran. Kita tidak sanggup membaca Al-Quran, tapi kita masih sanggup untuk mendengarkan Al-Quran. Kita putar radio, kita putar tip, komputer, atau kita meminta kepada teman kita untuk memperdengarkan kepada diri kita. Itu adalah satu bentuk dari perbuatan zikir. Rasulullah SAW bersabda mengenai mendengar bacaan Al-Quran ini, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah," barang siapa yang mendengar satu ayat dari kitabullah, maka dia mendapatkan cahaya, dia mendapatkan kutibalahu hasanatun mudha'afah, ditulis kepada dirinya ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Cuma hanya mendengar. Wa man talaha, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka dia memperoleh cahaya pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, coba perdengarkan pada diriku bacaan Al-Quran. Ibnu Mas'ud heran. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Bagaimana saya membacakan Al-Quran kepada dirimu, sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada dirimu? Qala na'am. Tidak masalah, aku senang untuk mendengarnya. Sehingga Ibnu Mas'ud membaca sampai surat An-Nisa, sampai pada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana kalau suatu hari nanti di hari kiamat aku mendatangkan, ini kata Allah ya dalam ayat itu, pada setiap kaum itu aku hadirkan seorang saksi, dan aku hadirkan engkau untuk umatmu ini sebagai saksi. Maka di
riwayat hadis itu disebutkan berlinanglah air mata Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud tiba di ayat ini. Karena Rasulullah akan dipanggil sebagai saksi terhadap umat beliau. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selain mendengar, ada zikir berupa membaca Al-Quran. Kita tidak sanggup barangkali membaca semua isi Al-Quran. Akan tetapi ada bonus-bonus, ada ayat-ayat tertentu, ada surat-surat tertentu yang Allah kasih kepada kita sebagai bonus kalau kita ingin membacanya. Seperti Al-Fatihah. A'zamu suratin fil Qur'an Al-Karim. Surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini seperti air Zam-Zam. Apa maksud seperti air Zam-Zam? Air Zam-Zam liman syuribalah, kata Rasul. Sesuai dengan niat hati orang yang meminumnya. Kalau kita berniat ingin disembuhkan, berarti bisa untuk disembuhkan dari penyakit. Kalau kita berniat untuk dimudahkan rezeki, bisa memberi kemudahan rezeki kalau kita meminum air Zam-Zam. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Liman quri'alah. Al-Fatihah sesuai dengan kita ingin. Untuk apa kita baca Al-Fatihah? Untuk disembuhkan, bisa juga untuk disembuhkan. Untuk terhindar dari jin, bisa untuk terhindar dari jin. Kemudian surat Al-Baqarah secara tertib. Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa sebagai kuburan? Karena di kuburan nyoba-nyoba le kuntilanak, le jin. Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yanfiru minhu syaitan. Rumah yang dibaca, innal baita alladhi yuqra'u fihi suratu Al-Baqarah. Rumah yang dibaca di dalam rumah itu surat Al-Baqarah, maka dia akan lari syaitan dari rumah tersebut. Kita tidak sanggup membaca, boleh kita hidupkan MP3 untuk kita dengarkan surat Al-Baqarah supaya terjauh dari jin. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat namanya ayat Al-Kursi. Ma min 'abdin yaqra'u surat Al-Kursi. Seorang hamba kalau membaca surat Al-Kursi ba'da shalah, setelah selesai kita melaksanakan salat maktubah, salat wajib, kana laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada baginya penghalang untuk masuk surga kecuali cuma kematian. Artinya apa? Kalau dia mati, langsung dia diberi kabar berita dengan masuk ke dalam surga. Kemudian, kalau seseorang membaca surat Yasin sebelum dia tidur, maka dia akan terjaga dari syaitan di malam sampai dia pagi terbangun tidur. Itu fadilah surat Yasin. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dari amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai ayat berikutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang selalu sering dibaca oleh imam dalam salat. Kalau kita baca dua ayat ini, Rasulullah bersabda kafatahu. Apa maksud kafatahu? Cukup bagi dia. Apa maksud cukup? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup baginya artinya dia tidak ditimpa kesusahan. Kalau dia, ada ulama yang menafsirkan, kalau dia tidak sanggup melakukan salat tahajud, cukup dia dengan membaca dua ayat ini di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian kita berlanjut ke surat Yasin. Surat Yasin adalah qalbul Quran, hati dari Al-Quran, inti dari Al-Quran. Kalau seorang hamba membaca surat Yasin, maka ganjarannya seperti membaca 10 kali membaca Al-Quran. Cuma baca surat Yasin. Kemudian kita berlanjut ke surat Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah. Kalau seseorang membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka sampai pagi hari dia diberi ampunan. Kalau dia membaca surat Al-Waqi'ah di malam hari, maka setiap malam
lam tusibhu faqah. Dia tidak akan tertimpa dengan kesusahan. Tiap malam, surat Al-Waqi'ah kita baca setiap malam, lam tusibhu faqah. Dia tidak bakal tertimpa dengan kesusahan. Kemudian surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Tabarak. Rasulullah bersabda mengenai surat Al-Mulk ini. Di dalam Al-Quran ada satu surat, ayatnya 30 ayat. Kalau seseorang membaca surat ini, maka dia akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Surat Al-Mulk. Kalau tidak salah, juz 29, 29, awal juz 29. Siapa yang membaca surat Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat ini, maka ganjarannya dia akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian kita berlanjut. Kalau tadi surat Yasin dibaca sekali, sama seperti membaca 10 kali Al-Quran, ada satu surat yang semua orang bisa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang membaca surat ini sekali saja seperti membaca sepertiga Al-Quran. 2 kali baca seperti 2/3 baca Al-Quran. 3 kali baca seperti membaca Al-Quran semuanya. Kita mungkin banyak kesibukan, tidak punya cukup waktu untuk membacakan semua Al-Quran. Bisa kita amalkan surat Yasin seperti kita baca 10 kali Al-Quran. Bisa kita amalkan surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 3 kali kita baca, sama seperti kita baca Al-Quran seluruhnya. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai seterusnya. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Dulu Rasulullah SAW sebelum kedua surat ini diturunkan, Rasulullah selalu berlindung dari syaitan, meminta perlindungan dari syaitan dengan doa-doa dan ayat-ayat yang lain. Akan tetapi semenjak Allah menurunkan 2 surat ini, maka Rasulullah selalu menggunakan 2 surat ini untuk meminta perlindungan melalui surat ini dari syaitan yang terkutuk. Terakhir hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi berupa ayat Al-Quran, surat Al-Quran, ada 2 resep dari Nabi SAW terhadap umatnya. Yang pertama, karena manusia ini pasti akan mati, dan kita selaku orang mukmin selalu berhadap, kalau kita mati nanti kita ditempatkan di dalam surga, maka ada resep yang dikasih oleh Rasulullah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala-gala bentuk doa untuk memohon ampun. Allah, apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau orang membaca doa ini di malam hari sampai pagi besok dan mati di hari itu, Allah berikan kepada dia insyaallah surga. Sampai pagi ya. Kalau sudah pagi sudah durasinya sudah habis. Kemudian kalau dia membaca di siang hari doa tadi, Allahumma anta rabbi, engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain dirimu, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku bersaksi, aku mengakui banyak nikmatmu kepadaku, wa abu'u bi dzambi, lecit dosa-dosaku. Dan seterusnya, nanti bisa dicari di Google, kita search aja doa Sayyidul Istighfar. Kemudian yang kedua, sekarang lagi kasus isu-isu corona. Ada satu resep lagi yang Rasulullah beri kabar kepada Utsman bin Affan. Kemudian hadis ini dari Utsman diriwayatkan oleh Aban bin Utsman. An Aban bin Utsman, an Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba, yaqra'u,
fi naharihi, pada siangnya 3 kali, wa fi masaihi, pada sorenya sampai malamnya 3 kali. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' illa lam yadurhu syai'un. Tidak ada seorang hamba membaca bismillah dengan nama Allah, la yadurru, tidak memberi mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah, illa lam yusibhu aw lam yadurru syai'un, melainkan tidak akan ditimpa dengan satu kemudaratan, kesusahan, apa saja jenis kemudaratan. Kemudian Aban bin Uthman yang meriwayatkan hadis ini, di suatu hari tertimpa dengan satu penyakit lumpuh. Ini beliau yang meriwayatkan hadis ini. Datang orang menjenguk seorang yang sakit lagi lumpuh. Ada seorang laki-laki seperti memandang dengan sinis kepada beliau yang sedang sakit. Seakan-akan dia berkata, "Wahai Aban, bukankah engkau tadi yang meriwayatkan kepada kami hadis Nabi, seseorang hamba jika dia membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, lam yadurru syai'un, mengapa engkau ditimpa dengan sakit?" Kan lagi ya? Ini satu pertanyaan yang wajar. Engkau mengatakan kalau kita baca ini kita tidak ditimpa dengan kesusahan. Sekarang realitanya engkau ditimpa dengan kesusahan. Kemudian Aban menjawab, aku pada hari aku dikasih lumpuh oleh Allah ini, aku lupa membaca doa tadi. Tiuro dua, langsung mungkin penyakit kai lumlung baca dua. Cap dua, cap kena penyakit lumpuh. Ya? Tapi kalau optimis kita selalu mengamalkan doa tadi, di siang hari ini ada durasinya ya, dari sore sampai pagi, dari pagi sampai sore. Jadi kalau kita cuma baca pagi, kalau kita sakit di malam hari, mungkin kita lupa baca di malam hari. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.